mano kau pergi, dakati kabar beritonyo, ku tanyo ke di rumah kau, galonyo ngomong dah tahu, di mano kau berada, tunjuk cepat denganku, janganlah kau membungkam, supaya senang hatiku. Ngapolah kau ma ini ninggal ke aku dewean, apalah salah dosaku, kau pergi dah amitan, di mana kau berada, tunjuk cepat denganku, janganlah kau membungkam, supaya senang hatiku. Ngapolah kau ma ini ninggal ke aku dewean, apalah salah dosaku, kau pergi ida amitan. Ngapolah kau ma ini ninggal ke aku dewean, apalah salah dosaku, kau pergi ida amitan, di mana kau berada, tunjuk cepat denganku, janganlah kau membungkam, supaya senang hatiku, janganlah kau membungkam, supaya senang hatiku. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai, adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan di Sriwijaya Pagi.
kita lanjut kembali di program acara obrolan komunitas kali ini dengan komunitas Baso Plembang, macam kata ke ya, karena belum terbentuknya komunitas ini, tapi wong-wongnya ada dan kami ajak untuk ngobrol-ngobrol ya bersama di Perumpat di Palembang dengan tema melestarikan Baso Plembang di era digital. Ada Ibu Nyayu Rodia SPD, beliau guru di SMA LTI IGM ya, dan jurusan bahasa Indonesia ya. Langsung baik ya, kita bakal ngajak ngobrol-ngobrol bersama beliau ya di kesempatan pagi hari ini, Dor ya. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nah, agak dekat-dekat dulu biar suara merdunya lemak dengar ya. Apa kabar Bu Rodia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu bahasa Indonesia? Iya, kalau ngajar. Iya, tapi seneng bahasa Palembang? Iya, karena aku agung Palembang. Nah, jadi kita ngobrol pakai bahasa Palembang nih. Payu. Ya, majeng diatui. Ya. Kalau bahasa Palembang ini Bu ya, ada bahasa Palembang ini berapa kok Bu kalau betul Bu? Yang sehari-hari apa mana? Bahasa Palembang bebaso kan. Ada, bahasa yang halus ya. Kulo niki nak betaken, sinten naminiku. Itu bebaso. Iya. Tapi kalau kita bahasa Palembang, aku nak bertanya siapa nama kau. Itu bahasa Palembang sehari-hari. Oh iya. Terus biasanya di samping itu ada orang tua apa budak biasa sama-sama seumuran bahasa itu. Kalau dulu ya bebaso itu biasanya wong tua. Misalnya nanya sinten gadis niku kan, siapa gadis itu. Nah kalau untuk anak-anaknya biasa menggunakan bahasa Palembang sehari-hari. Nah kita banyak ini ya bahasa campur-campur ada bahasa Palembang sehari-hari, bahasa Palembang halus. Kalau yang Ibu sampai ke galak Ibu buat di digital itu ya, di media sosial itu saya tuh ada halusnya Bu. Bahasa Palembang sehari-hari. Kecuali yang ada tentang apa kemarin itu misalnya tentang iwak balur. Nah, itu ada guna ke bebaso. Dia jadi dicampur. Iya. Memang ada cengkok airnya Bu. Iya. Gitu Palembang ni aneh. Ya. Ciri khas Ibu tinggal di mana? Di Dolu. Dulu lah ya. Dulu kan ada pembeda mungkin di beberapa daerah lain ya. Kalau Dua Ulu tuh memang kental masih Palembang nih. Ya. Cerita kawan juga kan Palembang, tapi dia balik di Cinde kan. Jadi kadang-kadang dia udah tahu, aku udah tahu nian karena aku dibesar ke di Cinde. Tapi kalau mak bapak aku biasa cek guna ke bahasa itu kata. Bahasa saya cari. Yang L-nya berderot kata waktu kan. Ya. Ibu Rodia mungkin bisa cerita ke sejak kapan Ibu nengeke apa dari kecil atau mungkin sekarang ini sudah jarang ya pakai bahasa Palembang. Nah, umur berapa terakhir Ibu ngobrol sama orang Palembang? Ya lagi masih kecil kan, karena lingkungan Palembang Galo. Dulu tuh orang Palembang Galo kan, mak ini akhirnya campur kan ada orang Jawa kan. Nah terus ketika kawin karena suami ini bukan orang Palembang kan. Wong mana Bu? Wong ini apa Linggau. Jadi bahasanya bahasa Linggau yang sama cak bahasa Sekayu kan. Nah otomatis lah sedikit berkurang karena dia tak ngerti kan kalau gitu ajak bahasa Palembang ni. Tapi masih tinggal Palembang. Waduh tinggal tuh. Palembang. Dan kawasan di Dulu daerah mana? Sebang Ulu 1. Daerah mana itu? Lorong apa itu? Lorong Murni. Memang masih wong Palembang, bukan wong campur-campur. Sekarang lah banyak misalnya punya anak kawin dengan orang Jawa, misalnya ada juga dengan Cina kan. Kalau dulu itu asli misalnya Palembang Galo. Iya. Jadi ilat asli Palembang ni ilatnya. Lidah. Tak baca dibohongi. Kalau ilat Palembang itu nih apa ngiup cuko itu nambah tebal lagi tuh. Galak apa laju imut ya. Mak dulu kan miau ayam. Kalau manggil ayam itu tidak kenal L-nya. Terus mak belajar guna ke L kan, karena kalau kita sekolah kan dia jadi L. Kami juga nurut. Pertama kan bagus ketiga masih L-nya kelelep. Nasi goreng nasi goreng. Nah baca minumnya apa? Es jagung. Oleh kayak Najib ya. Dan kalau di
di pendidikan sendiri Bu, kalau di sekolah Ibu di LTE IGM itu ada Bu materi bahasa lokalnya? Kalau di SMA itu udah kate, cuman ada SD plus IGM itu ada muatan lokalnya bahasa Palembang, SMP, bahasa SD, SMP Masih? dah. Belum. Ada beberapa di Palembang dia yang SD-nya yang muatan lokalnya bahasa Palembang. Mulok ya. Jadi itu biasanya minta konsultasi sama Ibu enggak? Kalau guru-guru lainnya Bu. Kebetulan ada kemas juga kan, kemas Haji Andi apa itu ya. Iya, nah, yang ngajar di situ. Jadi dia yang ngajarnya sama guru lagi. Oh, ada ya namanya. Memang mau Palembang nih aneh. Alhamdulillah. Iya. Tapi memang penting Bu ya kalau misalnya ada kampung Palembang atau komunitas masyarakat Palembang atau bahasa Palembang lah ya. Itu dibuat untuk ngajari, apalagi budak-budak Menyagi kan sudah bahasa lulu gua kadang bahasanya Prokem. Iya campur-campur bahasa Inggris. Iya, ya. benar. Iya. Kalau kita pakai bahasa kita kan mak ya. Kulo mak niki. Iya, kulo Sinten niki. tadi, iya. Kulo niki numpang betaken. Nah. Sinten nami niku. Kan? Nah, Nama nengernya tuh kan. nami kulo ya. Nami kulo. Iya. Raden Dola. Raden Dola. Tinggi berarti. Kalah aku. Tidak kemungkinan pakai nama Dola dia. Kan mungkin Abdullah ada kan ya. benar, Kalau Dola itu Mang Dola atau Wak Dola itu. Iya, aku Dola. Abdullah. Namanya Abdullah. Iya. Nah, di depan itu ada Pak Idris nah. Dengan jempol di tangan. Beliau juga intens ke bahasa Palembang. Nah, kayak kita kapan-kapan bisa kita ngobrol-ngobrol lah Bu ya, bahasa-bahasa lokal atau buat namanya komunitas tadi Bu ya. Insyaallah. Jadi kan lebih menarik kalau kita ngobrol bersama-sama sesama yang ngerti bahasa tadi. Dan bisa narik perhatian orang lain. Nah, ada keinginan Bu untuk mengenalkan lebih luas lagi, baik itu kan selama ini Bu pakai digital Bu ya. Benar. Ya, sejak kapan Bu digital? Kali baru setahun ini. Tahun ini. Ada nyaran ke apa? Udah juga sih. Ya, cerita dulu ya. Dari mana Ibu punya ide nak masuk ke digital? Iya, biasa dulu kan TikTok itu masak kan. Masak pindang sari kan. Mulai cuman belum ngerti nih. Tapi pernah pengantarnya bahasa Palembang masak tuh. Apa bahasa Indonesia? Bahasa Palembang. Iya. Terus kawan-kawan kan di situ banyak kan. Terus buat bahasa Inggris apa itu, nah cobalah kataku. Apa dak kita kudu ke bahasa Palembang. Itu asal mulanya. Mulai raju yang apa di apa sih pertama kali yang ngetop itu Gaga Penyungkan. Nah, banyak beribu-ribu kan sampai kan. Gara-gara Penyungkan tahu cerita narasi. Iya biasa apa sih bahasa Palembangnya, misal malas. Bahasa Palembang malas adalah Penyungkan. Nah, coba, langsung. Awalnya itu mana pengantar nih kalau awalnya? Iya. Apa sih bahasa Palembang pemalas? Bahasa Palembang pemalas adalah Penyungkan. Oh yalah, nalang ke Penyungkan kau ni nak. Dah kau ni. Kira-kira macam itu. Susah dikongkon. Susah dikongkon. Lah tahu dah pajak ngaji masih dikongkon. Tapi sekarang ini kalau kami melawak kami bolak-balik juga nih. Enggak kenada kan. Iya. Kita tumpah umpak ini. Iya. Dibuat lucu lawaan ya. Tapi kalau Ibu itu ada dipilih lah Bu itu. Apa cuman ngacak gitu. Random aja bahasa Palembang bahasa Inggrisnya. Iya, kadang-kadang spontan. Kita kan kadang-kadang lupa. Tiba-tiba iyo ya kalau ingat tuh imut. Nah, dicatat Bu ya? Iya, catat. Langsung ini bakal kita buat ini. Langsung iya. spontan tadi. Iya. Ya minta bantuan sama kawan di selo-selo ngajar misalnya istirahat kan. Murid juga yang ngamerainya. Tolong nak ini yo. Murid juga sampai mak ini setuju kan, seneng kan. Ngeditnya dewe? Iya, atau muridnya? Kadang murid mantu. Iya. Terus kaget siswa tuh nanya, bisa ketemu asa istirahat. Miss, apa sih bahasa Palembangnya sisir? Suri ya Miss. Nah, banyak lah siswa itu. Jadi apa viral katanya? Apa sih bahasa Palembang ini jadi viral jadi. Iya, kadang-kadang Miss, apa sih bahasa Palembangnya laptop? Belum ada nak zaman dulu laptop. Laptop lah. Iya, laptop ya. Tapi kalau yang bahasa Palembang yang bahasa Indonesia yang di bahasa Palembang sekarang ini banyak juga ya. Misalnya? Kemana itu biasa ya? Oh iya kemana? Apa ya? Tak kena ada tuh bahasa kita ya kalau bahasa Indonesia. Tak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kadang-kadang dipaksa ke tak bahasa Palembang ini dipaksa ke ada pernah Ibu dengar?
yang salah, keliru? Ada juga. Ini cuma apa dialek ya, karena kita ngomong misalnya kate ago kan. Nah ini diucap ke misalnya orang dari daerah lain dia kate ago. Bukan, salah aku. Kate ago. Terus ketek. Bukan ketek. Nah kalau ketek kan ketiak. Ketek. Nah itu bayi yang kadang-kadang agak aneh kan. Pelafalannya. Iya. Kalau dia ketiak, ketek. Ketiak tuh kan kita ngomongnya kelek kan. Ya. Kelek ya, oh iya, katik ya. Katik ketek ya. Dia kan ketek. Ketek itu bukannya maksud dia itu kan perahu ketek kan. Iya. Kalau ketek bukannya perahu ketek gitu. Itu yang kadang-kadang. Kalau aslinya ketek. Perahu ketek. Perahu ketek biasa ya. Ditekan ya. Iya. Kalau asli kita kalau masalah tadi ke apa? Kelek. Kelek. Bukan ketiak, bukan. Iya, bukan. Bahasa Indonesia kan. Iya, ketiak. Terus kalau dari segi makanan Bu, bakso-bakso ingat bakso kalau makanan kan gitu nih, cak kue lumpang kan. Tidak, kadang ada ngomong kasar nih Pak Juan, padahal salah itu kan. Itu yang kadang-kadang logok sok kan memang kasar kan. Iya. Sudah itu misalnya tegapuna mati. Iya. Cuman itu biasanya bahasa jalanan kan. Iya. Makanya kalau aku ngikut bakso Palembang ini udah kasar, halus kan bakso Palembang ini. Kalau yang bakso kamu jenguk kasar itu bakso pasaran, bakso di jalan kan. Itu yang kadang-kadang sedih. Jadi orang anggap, "Oi, bakso Palembang ini kasar nian, pecah nak bunuh kan." Misalnya beli iwak. Nah hidup nak mati katanya. Ujo nak bunuh. Ketika orang beli es, nak gepuk, nak parut, ai bagi wong kan. Nah itu kan bahasa di pasar kan. Kalau kita di kampung-kampung tidak cak itu kan. Ya, penesan itu. Iya. Sambil penesan, sambil kelakar jualan. Iya. Nah kemana cek? Adalah dukawi kan. Iya. Jadi itu tadi yang ada yang kasar, ada yang halus, ada yang super halus tadi. Ada yang lebih halus lagi dari 3 tahapan tuh. Walaupun kita tahu kan misalnya bahasa-bahasa kasar gitu, cuman karena kita beragama kan punya pendidikan, kita omong ke yang benar, ya kita harus menggunakan santun ya berbahasa. Iya. Ya. Kalau di rumah Bu, mana Bu kita? Anak-anak sudah masih ada bahasa Palembang? Kata-kata anak bahasa Indonesia. Ini tantangan juga Bu. Bahasa Indonesia. Lagian dia sekolah di Jakarta kan. Jadi mungkin pengaruh kawan. Dak kuawa dia pasti dia ngomong bahasa Indonesia. Kalau di Palembang sedikit-sedikit. Iya. Tapi kalau untuk berbahasa nih enggak. Tapi tetap dia pakai bahasa Palembang khas sehari-hari ya. Jadi campur aduk lah dia tuh. Kalau dia balik bahasa Palembang Indonesia Iya. Kalau kita ngomong kisik kan, misalnya masa apa Bu? Kisik oyong. Dia kan nyebut oyong. Iya di sana Kita kisik kan. Iya. Oke Dulur, pengen bertaken dengan Ibu Rodia silakan nih. Ibu Nyai Rodia ini seorang guru ya di LTIGM dan guru bahasa Indonesia tapi hobi berbahasa Palembang. Beliau saking cinta dengan bahasa Palembang buat namanya konten bahasa Palembang ya. Itu buatnya sehari berapa kali? Terkadang 3. 3 sehari. Tapi nguploadnya sekali. Mana? 3-3 aja tak? Tidak, siko-siko. Ya. Pas lagi santai ya. Karena libur kan kemarin kan. Kebetulan siswa juga libur. Yuk Miss, yang siswa kadang-kadang. Yuk Miss. Semangat ya. Yuk Miss, kita ngobrol di sini Miss, Pak Miss kan. Karena kan ngajar dari Senin sampai Sabtu kan. Jadi di sekolah tuh lah. Nggak acak keluar kan. Sampai jam berapa ngajarnya, Cek? Sampai jam, kalau siswa itu 3.40 ya, 3.30, setengah 4 ya. Kalau kami jam 4 baliknya. Jadi full day. Iya, kecuali Sabtu jam 12. Sabtu masih ngajar. Bimbel. Jadi jam Sabtu dah baca waktu kosongnya. Iya, Sabtu. Karena ini kan siswa sudah sudah bagi rapot kan. Iya. Jadi guru tuh agak nyantai dikit, makanya pacak buat konten banyak-banyak. Banyak-banyak. Coba pas lagi libur ini kita buat konten nih. Kelakar bahasa Palembang. Pengen gitu kita split dengan Bu Rodia nih. Jadi biar banyak tambah wawasan juga. Nah Bu, kalau bahasa yang jarang diucapkan apa biasanya Bu? Kalau Ibu yang sudah terdata dibuat Ibu digital ya? Ini misalnya try kan. Kalau kita kan dicoba kan. Iya. Nah, itu double kan Bu kamu nyebutnya? Iya. Coba try. Iya, dicoba kan bahasa Indonesia. Iya. Tapi kalau gitu kan diterai. Diterai dulu. Try dulu. Hidup apa beda. Iya. Nah itu. Tapi kadang mengucapnya double Bu.
Coba try. Coba try. Naik ke pucuk. Dia tahu naik ke pucuk. Sebenarnya itu pleonasme ya kalau bahasa Indonesia kan. Penggunaan bahasa yang berlebihan yang sebenarnya tidak perlu. Kalau bahasa Indonesia itu agar supaya kan. Iya. Kalau tidak boleh ya. Agar supaya pilih salah satu agar atau supaya kan. Baru tahu juga. Nah, Palembang nih ada juga rupanya. Dak kati. Dak tuh kan kati itu kan idak kan. Iya. Dak tuh idak juga kan. Kati bayar tadi. Iya, kati. Cuman Palembang dak kati. Iya. Ada redano, kati. Kati. Redano duit. Kulo niki nano wenten redano. Kulo dak begawi. Kulo buntu. Dalam batu katanya buntu kan. Iya, buntu berkepanjang. Tapi Palembang nih enggak pernah buntu kelas. Begawi terus. Iya. Ada gawi terus kan enggak ada buntu. Mana cek ada gawi. Iya. Sedikit ada gawi. Apa dia gawi? Bukan melamun begawi ngelamun. Gawi. Enggak tahu keluar denget ya. Ada gawi. Nak metu denget ada gawi. Nah, itu orang Palembang. Iya. Selain bahasa, apa yang baca diangkat Bu kalau di dalam digital? Mungkin budaya atau tradisi? Ya, kalau aku pantun, kebetulan pantun. nulis pantun juga sama baca pantun. Terus kalau pantun ada juga bahasa Indonesia. Iya. Termasuk masakan tadi ya. Nah, terus kalau kami ini ya biasa puisi, cuma belum pernah gunakan bahasa Palembang. Coba Bu, coba Bu. Puisi. Nah, kemarin tuh kebetulan ada kawan dari S2 kan, dari luar juga, dari luar negeri minta tolong buat ke puisi tapi bahasa Palembang. Apa penelitian ya? Penelitian dia. Jadi aku cobalah buat itu. Iya, belum banyak dia. Puisi bahasa Palembang. Biasanya kan bahasa kalau kami ini kan bahasa Indonesia kan. Aku juga selain nulis pantun, nulis cerpen, nulis puisi, gurindam, syair. Syair yang sudah ada buat baru. Syair yang kita karang dewe. Contohnya Bu, kalau misalnya masih ingat, atau Bu tulisannya? Misalnya kalau lupa ya aku kalau syair itu kan syair burung nuri kami tahu ya kan. Misalnya dengarkan Tuan peri suatu syair di karang yatim piatu, misalnya kalau itu kan Melayu kan. Karangan Raja Ali Haji. Nah, kita nih buat syair itu juga dengan bahasa Palembang. Gitu. Ada Bu catatannya kakek, mungkin di berikut juga kita jingok ya. Boleh. Ya, dan syair gurindam, apa bedanya Bu syair gurindam? Kalau syair kan 4 baris. Kalau gurindam 2 baris, isinya nasihat. Kalau gurindam yang itu yang Raja Ali Haji ya gurindam itu, barang siapa banyak berkata-kata di sana banyak terjadi dusta. Kan? 2 baris. Kita ngarang juga tapi harus sekali ya dewe. Karena aku juga melok komunitas Rumah Seni Asnur di Jakarta itu. Jadi kami berpantun. Sering ya? Tiap tahun itu kami berpantun di Batam, Jakarta. Undangan. Jadi langsung bertemu tatap muka, bukan melalui Zoom, bukan? Enggak, langsung. Jadi kan se-ASEAN itu. Jadi ada Singapura, Malaysia, Amerika. Keren. Tapi gunakan bahasa Melayu. Kita bawa bahasa Palembang boleh? Kita bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan gunakan bahasa Palembang. Bukan kita mau kayak bahasa Melayu. Tapi kita ngangkat budaya Palembang. Cak dulu buat pantun rumah limas 5 tingkat. Rupa panggung indah berseri. Ramah dan manis itulah sifat, betapa junjung anak negeri. Ada rumah limas tadi ya. Perahu jukung, apa-apa diangkat. Tapi budaya Palembang. Oke Bu, kita break dulu kan ya. Untuk sesi kedua sambil lagi nyiap ke mungkin ada syair atau pantun yang nak dibaca ke. Yang pastinya yang pengen betaken diaturi ya. Di sesi kedua ini kita buka lagi di line teleponnya 0711351656 untuk dulu galo-galo. Kita bakal balik lagi setelah yang berikut ini. Sedih dikala rindu, mari bernyanyi.
besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong. Berita bodong, jangan percaya, bisa jadi bahaya. Hoax, 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 itu namanya. Hoax, 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 fakta direkayasa. Dia termasuk hal yang berbahaya. Selalu cek sebelum share berita. Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Ya dulur, kita lanjut kembali rangkaian program acara Sriwijaya Pagi dan obrolan komunitas bersama penggiat bakso Palembang ya. Ada Ibu Nyayu Rodia SPD. Beliau ini guru di SMA LTI IGM ya. Saya Ginyo ya. Dan temanya melestarikan bakso Palembang di era digital. Jadi cocok nian, jadi mainnya gini kalau kita nak ngomong dewe apa nyimpen itu kan agak sayang. Jadi ibu sudah benar menyampaikannya ke digital atau ke media sosial. Dan murid-muridnya menanggapi loh, Bu. Banyak senang. Malahan kalau misalnya Miss live be Miss katanya. Kayak aku tap. Live di TikTok. Iya. Oh, biasanya dengan ngejuk hadiah gitu ya. Iya. Jadi menambah semangat gitu kan. Ada orang luar yang ngomen biasanya. Banyak. Orang dari luar Palembang, tapi orang Palembang tuh ya banyak. Wong Palembang juga, terus ada juga yang dari ini apa Jawa kan kawan kan. Paling-paling komennya keren, lestari ke kan. Cuman ada juga yang 50-50 kan. Ada juga yang ngobrol kadang-kadang ngajak nge-live bareng gitu. Ada cerita kan. Ada juga yang kadang-kadang menyalah ke kan ibarat kata kan. Yo kan yo dak nyalahnya kan mungkin dia dak kenal bahasa itu atau jarang walau di keluarga digunakan kan gitu. Ada yang mungkin beda di tempat lain kan. Iya. Dak do ini. Contohnya Bu yang pernah itu. Bahasa misalnya kata semingut ya. Kalau kami nyebut semingut kan. Semingut. Misal mambu masakan misalnya gitu semingut. kan. Misalnya apa ya wong masak pindang ataupun masak misalnya inilah sayur lah seminggunya kan mampunya tapi ada juga yang nyebutnya semeringut kan kayak itu mungkin dari ini pelaparan baik kan ada airnya dipleset ke deh karena ngilangkan jangan sampai airnya tadi kan ya, seminggu kadang-kadang mungkin wong tua dulu menghindari kali kan semeringut sama semingut misalnya karena mungkin biasa kecepatan ya semingut misalnya nyebutnya cak itu. Terus ada juga yang kadang-kadang kita cak betakoan. Memang ini cak masalahnya tuh kan bahasa Palembang tuh kadang-kadang banyak persamaan ya. Kalau kami belajar tuh sinonim kan. Jadi kalau kenyet, kanji, ketik kan itu sebenarnya sama kan. Ketik, kenyet, kanji. Tapi mana yang kasar? Kanji.
Kanji yang paling mengangkasa itu ya, yang paling kanji nian. Padahal sama. Dan di bahasa Indonesia ada kata kanji itu? Apa disuruh pakai bahasa Indonesia? Kalau bahasa Indonesia, kalau kita ngomong ke kanji itu apa yang terlalu berlebihan lah, misalnya berpacaran tuh terlalu berlebihan, nama papa itu kan misalnya kan. Kalau dalam bahasa penyebutannya, kalau bahasa Indonesia belum ada nama kanji itu. Kemungkinan bisa diangkat untuk bahasa Indonesia ya. Kadang-kadang gitu bingung kan nyarinya tuh apa yuk, persamaannya untuk di tangan kan. Nah kadang-kadang gitu apa suben itu. Nah itu yang kadang-kadang agak susah kan. Kecucuk sesuatu di tangan, lemak panjang dan iyo, serpihan kayu yang masuk di jari misalnya kan. Suben. Nah kadang-kadang kita bingung apa dia bahasa Indonesianya itu yang kadang-kadang kelemahannya. Apa kalau daging masuk ke gigi selilit ya? Itu kan dari bahasa daerah juga. Iya. Ada juga yang kadang-kadang kalau kami misalnya tanggapan orang, kalau kami ini nyebutnya, misalnya bahasa daerah kami ini nyebutnya, kalau kami di Batu Gajah nyebutnya ini. Nah lemak kadang-kadang itu sama baik kan. Lain yang namanya dialek kan. Ya, oke. Jadi banyak bahasa Palembang ini tidak ada persamaannya di bahasa Indonesia. Belum masuk ke bahasa apa namanya? Kata baku ya. Iya, ada juga yang kadang-kadang kita imut kan. Imut tuh kan ingat kebutiran kan, ndak ketahuan kayak itu. Nah, sama becak ada keluruan kayak itu. Iya, kalau bahasa Indonesia apa ya? Kebutiran. Tidak tidak terpikirkan. Lupa misalnya gitu tuh kan. Kebutiran. Ndak kebutiran, ndak Nah, kebutiran ini cuma untuk benda atau apa namanya? Hayalan atau pikiran? Oh ya, aku ndak kebutiran nih. Misalnya bisa jadi bukan benda. Omongan wong misalnya, oh ya aku ndak kebutiran lagi, ndak terdengar lagi misalnya kan, saking sibuknya itu misalnya. Pikiran ya. Jadi bukan bentuknya sesuatu hal pegawaian kerjaan bukan bentuk barang ya. Oh ya aku ndak kebutiran lagi sampai ada wong ngomong misalnya kita ini seolah-olah kalau kita ini tidak memperhatikan itu ya. Oh ya aku ndak kebutiran lagi singkonya digawe. Siket begawe. Iya, siket begawe katanya tadi kan. Aduh yang itu. Iya. Dan kalau untuk yang di kehidupan sehari-hari Bu, yang sudah jarang lagi Bu yang didengar. Yang kata-kata imut. Imut tadi. Imut itu bukan lucu bukan imut. Kalau bahasa kita. Itu lucu kan, imut tuh artinya ingat. Oh iya. Aku udah imut lagi. Coba kalau kita ke misalnya aku balik ke dulu kan tiba-tiba oh ya aku udah imut dengan kau nih. Misalnya ini bici anak bici yang bungsu ini fisik ya. Nah jadi beda ke kebutiran sama imut tadi itu tadi. Kalau kebutiran itu apa baik? Kalau imut ini fisik. Imut itu ingat. Ya. Hampir sama enggak kira-kira? Kalau imut gitu kan lucu ya. Nah kalau imut di sini ini tidak ingat, tidak imut aku nih. Ndak ingat lagi, kan kalau wong tua kan kadang-kadang nyingok kita lah besar kan, ndak kecil kan uji kita nih kan. Tidak cigen ya, tidak imut. Untuk kata lain apa Cak? Selain cigen apa? Ada juga misalnya yang jarang digunakan kan, kata lunyu kan. Lunyu itu licin. Jarang itu lunyu. Tapi kadang-kadang keceplos. Oh hati-hati nak lunyu, bingung dia apa kaki. Dia. Yo, Cak, apa kalau budak-budak sekarang ini kelenjaran kan? Enggak tahu dia tuh kelenjaran yang agak bentol-bentol apa di ini, agak apa sih namanya itu kembung atau apa kan di paha kan? Nah, bukang misalnya. Dia kadang-kadang nanya, "Miss, apa Miss bukang?" Paha nak. Namunnya itu jarang kan mungkin. Dia orang muda enggak ngerti bukang ya. Ngomong paha. Iya. Kelenjaran tadi yang sakit di tengah-tengah kaki itu ya? Iya, di paha. Terus entik kan? Kelingking kan? Nah, jarang digunakan entik. Kelingking? Iya, kelingking. Kan jadi kelingking kan? Oke. Dan lunyu tadi bukan cuma pegang ya? Ternyata untuk kaki pun juga ya? Kalau misalnya kepleset. Iya, jalan tuh misalnya belum di pel misalnya kan? Atau jalan, awas lunyu. Lantai lunyu kayak. Atau yang ada kalau di batu-batu kan ada lumut-lumut itu itu. Tapi kalau misalnya megang piring lunyu juga megang. Lunyu cucian tidak ya? Mungkin karena sabun kan terlepas. Itu kata-kata lunyu juga. Tangan aku nih. Iya. Nah Bu, untuk makanan nih ada lagi kuliner ya. Yang Ibu inget tuh. Yang sekarang yang enggak Putu mayang. Putu mayang. Sudah
itu ini putumbun, nih makanan kecil. Apa beda putu-putu tadi? Putu mayang itu dari beras, kalau aku ingat ya, dari beras tapi dalamnya ada gula abang kan, dikukus ya itu. Kalau putu mayang itu apa dari beras, lupa juga beras. Yang warna hijau ya? Warna ini tidak, putu mayang tuh warna coklat. Pecah uji kita sekarang ini cak cak kesan kerupuk tapi panjang-panjang. Nah, sama cak getuk istilahnya itu kan. Katik lagi deh. Udah jarang ya? Iya. Udah itu ya kalau klepon masih. Terus kalau dulu di Tojolo tuh kami galak beli apa? Oh iya, banyak goma, iya, kan iya, itu nah. okay. Itu yang kadang-kadang kangen Gelena, masa-masa ya. yo gelena. Tapi di Tojolo tuh ada. Banyak tuh. Tojolo itu. Karena kalau kangen misalnya pangan makanan Palembang nih kan Iya, itu iya. ke Tojolo. Masih banyak jual. Iya. Cuma sayangnya kadang-kadang udah berubah kan, mulai banyak makan sari manis kan. Iya. Kalau dulu kita kan gula asli kan. Kalau mak dia masak dewek tuh. Iya. Buat lestari gitu juga. Ya, alhamdulillah kalau aku kadang tak kelepon, pacak masak pecah apa kue lumpang, pacak mau dewe. Oke. Bu, kalau di Palembang ini Bu ya, kalau seumpamonya ya, kalau nak ngembang ke bahasa Palembang tuh modelnya mana Bu? Apakah harus tadi kayak ngumpul-ngumpul sama Palembang gitu? Pernah Ibu kumpul-kumpul sama Palembang itu pakai bahasa Palembang? Yo paling di keluarga tu lah kan. Kalau nak ngelestarikinnya, cak kami ni misalnya pantun, ngono ke pantun bahasa Palembang. Sudah itu pidato bahasa Palembang. Atau sekarang ini kan lagi digalak ke Dulmuluk kan, untuk di sekolah-sekolah. Ngono ke bahasa Palembang. Gitu. Banyak ke sekolah-sekolah lagi ya, budak-budak nih. Yang budak muda yo dak nyalahnya tuntutan ini juga kan, zaman juga kan. Iya. Ngono ke bahasa Indonesia, bahasa Kepukang biar tahu tadi. Tapi dalam artian semaju-majunya zaman, kalau baca generasi muda ini jangan ngelupa ke bakso Palembang, apalagi dia wong Palembang kan. Iya, iya. Walaupun kalau sepintas cek banyak galak orang malu kan guna ke bakso Palembang nih. Cak dikata cak dusun misalnya nak galak kan bakso Palembang. Kata ku wong sekayu baik bangga kan. Kopek kuyung. Malah yang cepat naik yang di TikTok media sosial IG itu. Iya. Bahasa daerah. Batu Rajo sudah itu Kumring kan mak pandai mak uat kata mereka bangga ngapa gitu malu kata guna ke bahasa Palembang kan. Ya memang kalau di sekolah tetap guna ke bahasa Indonesia kan, tapi kalau ketemu keluarga jangan lagi entar deh misalnya kan. Entar deh. Iya. Kaki aja. Iya. Bagus seminggu di Jakarta lah lupa kan. Iya, iya. Ada kejadian itu. Iya. Kawan. Banyak lah. Tak kuawa saya. Tak kuawa. Sudah bercukup-cukup di sini. Kata apa yang ini manja jambe, aku tuh nak ngembek gelinya baik. Iya. Payah-payah manjat kan. Iya, iya. Jadi apa namanya itu? Nah, penesan atau kelakar Palembang ini. Kalau dulu memang sudah ada Bu. Kalau kata cewek-cewek tak boleh kelakar itu ketawa-tawa lebar lu. Yo, itu kan ada aturan juga kan. Oh iya. Biasanya yo kelakar-kelakar tuh biasa adik-beradik gitu nah. Enggak boleh keluar ya. Yo, atau berkawan, cuman yo banyak aturan Palembang nih. Itulah kataku galak balik-balik cerita kan. Iya, yang zaman bingin ya. Kataku aku nih banyak nih aturan kamu jago. Iya. Ngapa karena mak abahku memang masih megang adat kan. Iya, karena masih bergelar. Ibu bapak Ki Agus. Abah Ki Agus. Ibu Mak Nimas. Nah. Jadi tadi. Tata tertibnya masih ada. Yang namanya balik sekolah ngaji harus itu kan. Iya. Harus ya ingatlah kalau pesan mak dulu jadi betino tuh sekali pacak masak. Banyak tuntutan pacak jahit cak itu nah. Tapi alasan tuh apa? Ibu alasan tuh enggak, kalau kakak iyo. Aduh pasti ya. Iya, pastilah diduduk ke walau dia enggak galak. Satu rumah tuh pasti ada sikap lah alasan tuh. Dua kami. Kakak dua kan. Nah, kalau yang kami yang betino ni menggali berdosa juga yang ingat ya. Pokoknya tak ribut. Kalau maknya udah kami mak be kami nah. Kasar dia kasih dosa yang ngomong cak iyo. Ada lah kan yang betino. Tapi yang apa namanya balik kita jodoh. Alasan tua tuh nyari dewek sama bayang. Penting langgeng masih sekarang sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Banyak anaknya. Perasaan kami tuh kan kita misalnya kuliah itu kan banyak kawan dari daerah kan bangga nih kalau kawan tuh balik ke dusunnya kita nak balik mana kan. Iya, Palembang lah. Iya, saya kan nak kemana kok nak ke Jawa, nak kemana ke Lahar lah, aku Palembang. Itu yang kadang-kadang menghayal kalau dia dapat. Jadi temu sama kakak tuh di kampus. Apa enggak beda karena dia bergawi luar. Karena dia dekat sekolah kan. Dekat UGM kan. Mungkin dia jengok kan gadis cantik dia. Iya. Anak berapa tuh?
Ibu. Oh, lah gawe. Ya begawi sekarang di Jakarta kan, insya Allah. Berapa cucu? Belum, insya Allah tanggal 6 bulan 12 nanti. Oh, tanggal November 6 bulan 12. Sampai tahu di Jakarta nih kan. Iya, orang Tangerang. Nah, bebesan dong Tangerang. Iya, mantu orang Tangerang. Tapi tak lucu juga ya. Kenapa tuh? Calon dia ini bapak ini masih memang gitu. Gelombang. Masih tarik menagi, Sumsel. Iya, jadi masih ada mambu-mambu. Lembang. Balik lagi ke Sumsel. Iya. Tidak ada jodoh kan masih gitu tuh lah bulan-bulan. Iya, ujung-ujungnya aja masih itu ada mambu-mambu Iya, kan. iya, Jadi iya. kesempatan dia untuk balik itu kan banyak kan kesempatan itu. Benar-benar. Ya. Begawe. Begawe programmer dia. Sama-sama program Yang ceweknya begawe di pabrik itu. Oh, pabrik. Oke. Bu, kalau Siko anak dua kota ya. Mana Bu kalau rasa kangen atau Kan kalau main ini kan mak kan video call kan. Kalau dulu belum ada itu paling telepon ada kan. Kalau ini pacak dijenguk kayaknya kan. Iya. Video gawinya. Iya. Tidak pernah angkat-angkat bahasa Lembang ya? Iya. Angkat anak ponaan. Yo kan bukan apa. Aku gawi balik sore. Oh, udah sempat Iya, lagi bapak nak ngurusi juga, budaknya. jadi kami tuh kasan itu rumah tuh ditunggu cuma malam kan. Oh. Kayak pagi-pagi lah keluar lagi. Iya, iya. Kayaknya malam cewek anak kedua. Anak besar. Iya, yang. Jadi itulah yang balik-balik tadi. Nah, kalau di keluarga laki tadi bahasanya Linggau. Tapi tetap mereka bahasa Palembang ngerti. Ada yang udah juga bahasa Palembang. Tapi kalau sesama dia kumpul mulai kan agak mirip bahasa Kayu kan itu kan. Jadi kameloknya. Aku tidak ngerti. Kadang-kadang kan kalau kita nyopir, ke kidau dek. Apa dia kidau? Ke kiri punya tidak tahu. Iya. Hampir mirip-mirip lah ya. Oke lah, ya. Bu, ini sudah setahun ya Bu yang buat media sosial dengan bahasa Palembang ya. Itu durasinya? Dikit berapa menit? 1 menit ya. Dan sudah banyak yang DM juga mungkin kemarin katanya TPRI Bu ya. Iya, alhamdullah. Tidak ini lagi kan. Dan mungkin udah banyak yang tanya Bu ya masalah ini juga buat konten amannya. Tapi masalahnya mungkin ya Ibu tadi karena sibuk sekolah dia. Ya. Kan kalau untuk pembelajaran di sekolah bahasa Indonesia ini apakah masih bisa disulit ke bahasa Palembang? Sebenarnya Ibu yang ngajar pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia harus gitu. Oh, enggak percaya. Kecuali saya kita ngajar bahasa Indonesia menggunakan R tadi kan. Tapi kalau sudah ketemu di kantor dengan kawan-kawan, nah mulai bahasa biasa bahasa Palembang. Enggak yang murid kita yang SMA nih, apa ke rata-rata bahasa Indonesia mereka tuh. Karena anak-anak zaman now ini. Ada misalnya ekskul bahasa Palembang itu. Siapa tahu bisa dia. Iya. Kadang-kadang dia kami tuh miss ya, ini SD miss belajar bahasa ini. Jadi cerita. SD nya. SMP sama lagi miss ya. Ketika dia ketemu udah mulu kan. Ketemu udah mulu. Ada permasalahan kalau ini misalnya pengucapan atau lafal atau dialeknya kalau budak-budak nih. Lafal itu ada sebagian tadi ketek tadi kan. Beda nak ketek. Dia kan nyebut ketek. Enggak, ketek bukan ketek kata itu aja paling. Oke. Jadi kan tadi belum dari SMA, SD, SMP masih kan. Kalau SMA tadi bahasa Indonesia tadi. Tapi ternyata kalau tengok ada budak nih. Dulu muluk itu kan jadi pegan rajo, pun pemesui. Cuman aku sedikit agak ngelurus ke kan. Bahasa-bahasa dia yang agak salah pengucapan itu baik. Oke. Jadi ada pembelajaran di situ. Di kapan-kapan kita undang lagi Bu. Untuk ngajak murid Ibu juga. Kita ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman mereka pakai bahasa Palembang di rumah atau di sekolah. Dan yang di penghujung program mungkin ada harapan-harapan Ibu sebelum baca pantun nih. Harapannya itu untuk generasi muda kan, walaupun menggunakan bahasa Indonesia di sekolah, tapi yo tetap ingat jangan lupa ke bahasa Palembang. Karena kalau udah mereka kan siapa lagi kan, yang namanya nenek kan meninggal kan hilang. Aku juga nggak suka kadang-kadang kehilangan kan. Oh coba ya mak masih hidup dulu ya, banyak cak mantal-mantal. Nah dulu tuh apalah. Tidak danyo. Belum ada komputer kan dulu tuh kan, belum ada HP kan. Kadang-kadang kangen iwak dalam setetak mak galak cerita kan. Itu dari mulut ke mulut kan. Nah sekarang kan kangen nak nyari siapa lagi cak itu nah. Kira iwak dulu setetak syair. Bukan ada cerita iwak dalam setetak itu nah. Masih ingat Bu? Lupa. Nah, cuman ingat bahwa dia cerita, tuh lanang kan. Badannya ini badannya wong tapi palanya iwak delek durhaka di apa disihir zaman-zaman dulu kan kayak itu nah. Cuman aku lupa dulu masa-masa kuliah dulu kan galak dengan mak tuh lah kan galak kami diminta untuk nyari cerita rakyat kan. Cuman ya kadang-kadang ngapo ya karena dikit memang dicetak ayatnya. Kalau kita baca nemu ke nulis lagi tuh. Iya, makanya sekarang aku juga syair kan. Kalau mak abah dulu kan sering baca syair. Nah, aku juga maco juga saya baca alhamdulillah. Oke, harapannya ada pengembangan bahasa Palembang lah ya. Iya, Tadi ada komunitasnya gitu ya. Benar. Oke. Makasih Bu Rodia, mungkin ada pantunnya Bu, silakan untuk RRI. Pantun untuk RRI ya.
Agak dikit-dikit Bu. Iya. Teri enak dimakan tiara. Rata-rata dari seberang. RRI Palembang terus mengudara. Berita dan hiburan buat hati senang. Nah, sikok lagi untuk bakso. Rusa ini hobinya makan. Badannya gemuk, jalan bergoyang. Bahasa Palembang terus lestarikan. Budaya Palembang janganlah hilang. Hiburan buat hati senang. Iya. Nah, itu untuk RRI. Sikok lagi bahasa. Rusa ini hobinya makan. Badannya gemuk, jalan bergoyang. Bahasa Palembang terus lestarikan. Budaya Palembang janganlah hilang. Iya, ini baru masuk tadi. Tadi ya macet di gambar video. Jadi makasih Bu Rodia. Nanti kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi, dan juga kita kalau pacak kita kupas per tema lah ya. Sama-sama. Ya, jadi wong masyarakat ini pacak ngerti, paham tentang bahasa Palembang, apa yang mungkin terkelap, tapi terlupa. Terlupa, ada imut. Oh, ada imut ya. Jadi pacak kita ingat lagi ya. Terima kasih Bu Rodia, sukses Ya, selalu sama-sama. ya. Alhamdulillah. Dan sehat selalu ya. Amin. Yo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, dulu kalau sudah kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita, ada Ibu Nyayu Rodia ya, SPD selaku guru ya. Dan beliau memiliki media sosial yang dibuat untuk memperkenalkan bahasa Palembang. Ya, tentunya semoga apa yang dilakukan beliau ini yang menginspirasi dan juga bisa menambah kasana wawasan bagi masyarakat lainnya. Tentang bahasa Palembang. Sampai ketemu di kesempatan dulu galau tentunya di obrolan komunitas ya. Dan selain ada Sriwijaya Siang akan dilanjutkan oleh Cek Gaya, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.